Baik. Selamat malam rekan-rekan Indonesia. Saya Billy Bambang Kocayono dari Expert Club Indonesia bersama Aksi Training Consulting Surabaya. Ada Pak Sahid Gus Sahid juga hadir malam hari ini. Kita akan pertemuan kedua, bukan pertemuan kedua, tapi materinya juga sama. Mungkin ada beberapa tambahan dari Dr. Didik. Beliau senior juga di kedokteran, Direktur Utama dari Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban. Nanti profilnya dia akan sampaikan. Ya, baik kawan-kawan, kita akan mulai webinar Expert Indonesia bersama Aksi Surabaya Coronavirus, Bapak Didik Suharsoyo. Kemudian support by tim partner ada dari Dr. Sutrisno SPOG, Dr. Cesarius. Thank you Pak Cesarius Singhe, thank you Ibu Dr. Erlina Bruhan. Thank you Bapak Dr. Widodo Wirawan, kemudian Pak Said Sumitro. Untuk Indonesia kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Semoga Indonesia makin jaya dan tabah menjalani cobaan di wabah corona ini. Baik Pak Didik, waktu untuk Anda untuk share materi malam hari ini. Dipersilakan Pak, share screen. Kita tunggu sharing dari Pak Didik. Prepare slide. Ada kendala, Dok? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share-nya belum ke slide, Dok. Share-nya belum? Belum. Di minimize dulu, Dok.
Harusnya sudah nih. Sudah. Harusnya Terus sudah. saja, terus saja. Bentar, saya close Ada lagi. di belakang layar, Dok. Iya, Nah, ini has sharing to stop. Oke. Nah, ini sudah ya? Sudah, Pak ya? Coach? Coach Bambi? Coach Bambi? Yes, silakan Pak Didik, silakan Pak. Oke. Jadi, Bapak-Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bencana adalah masalah kita bersama. Jadi tak elok lihat perbedaan menghadapinya. Bersatu sebagai satu bangsa, memberi manfaat dengan apa yang kita bisa. Semoga lepas dari virus corona dan kembali kita bangun Indonesia. Saya Didik Suarsoyo. Alhamdulillah untuk yang kedua kalinya pada malam hari ini kita bisa sharing terkait dengan virus corona ini. Dan saya mohon maaf Coach Bambi karena mungkin materinya berbeda dengan yang kemarin. Ini termasuk juga teman-teman sesama kolega dokter, begitu saya minta untuk bicara tentang masalah corona, memang agak kurang pede. Karena prosedur, kebijakan terus beradaptasi minute by minute. Data real time juga terus berubah. Dan apapun yang terjadi, tapi malam hari ini saya sangat bahagia sekali karena ternyata banyak teman-teman saya yang juga support ikut webinar ini. Dr. Untung Kusairi dari Rumah Sakit Dr. Kusnadi Bondowoso, ada Kus Sahid juga, ada Dr. Martianawati juga, ada Pak Luki. Terima kasih supportnya semua. Dan ini beberapa hal yang akan kita bahas pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, 2 minggu yang lalu saya pernah cerita tentang anjing dan samurai, di mana saya yang seorang pesepeda sangat senang bersepeda malam hari off-road, dan saya dikejar anjing. Yang saat kesempatan pertama saya lari, tapi saat kesempatan kedua anjingnya yang lari, karena saya bawa samurai. Dari situ kita belajar tentang keberanian, persiapan, dan kesungguhan. Dan dari bersepeda, kita juga bisa belajar tentang perjuangan. Bahwa tanda-tanda bahwa kita akan semakin kuat adalah adanya rasa nyeri saat latihan. Kram, dan latihan akan menjadi kita semakin kuat. Masalahnya, tidak semua orang mampu melaluinya. Begitu ada nyeri itu sakit, mereka langsung mutung, keluar, dan tidak melanjutkan. Sama juga dengan virus corona ini. Tanda bahwa kita akan kebal terhadap corona adalah saat kita sukses melaluinya. Masalahnya, tidak semua orang bisa selamat hingga memiliki kekebalan. Dan ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Update COVID-19. Saya bikin slide tanggal 17 Maret. Saya update data tanggal 16, sekarang ini tanggal 18, dan saya sangat kaget. Dari data saya 172 sudah berkembang menjadi 227. Dari 5 meninggal sekarang menjadi 19. Kalau kita hitung-hitung dengan case fatality rate yang 3%, maka seharusnya dengan meninggal 15, kasus yang ditemukan bukan 227, tapi harusnya 617. Nah ini, selisih 400 inilah yang menjadi tantangan untuk menemukan sedini mungkin, sehingga tidak menjadi penyebaran bagi orang lain. Dari data ini, yang meninggal masih jauh lebih besar daripada yang sembuh. Tapi saya tetap optimis bahwa seperti jauh lebih banyak, dan akhirnya di Wuhan terkontrol. Jadi ini masih mengikuti pola kejadian di Wuhan sebelumnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
Apabila kita lihat jumlah kumulatif kejadian kasus baru setelah kasus ke-100 pada beberapa negara, ini ada beberapa kesamaan. Kita lihat yang paling atas, ini nih, South Korea atau Korea Selatan. Jadi pemeriksaan massal kuncinya dan karantina terbukti memperlambat penularan. Kemudian yang kedua adalah Jepang. Di Jepang ini masih ada perdebatan antara penyebaran yang semakin lambat atau pemeriksaan yang masih kurang lengkap dilaksanakan. Tapi kasusnya juga sudah berkurang. Kemudian Singapura. Singapura menerapkan aturan karantina yang ketat dan tracking terhadap kontak antar individu. Turun juga. Kemudian Hong Kong. Ada karantina, penutupan sekolah. Dan di Hong Kong ada dukungan yang kuat dari masyarakat. Turun juga. Saya optimis sih dengan keberagaman yang terjadi di negara kita akan pasti bisa melaluinya. Entah kita akan melalui berapa polisi tidur, beberapa ceklongan, tapi apapun ini harus selesai. Guru saya selalu menjelaskan kepada saya bahwa setiap apapun yang kita pelajari, kita harus mulai dari definisi. Jadi di sini ada COVID-19, ada 19, ada disease, ada virus, dan ada corona. Ini yang akan kita bahas. Kita mulai dari 19, 2019. Di mana Komisi Kesehatan Publik di Wuhan melaporkan wabah mirip pneumonia dengan 27 kasus positif yang muncul gejalanya di awal Desember di sekitar pasar Huanan. Kemudian tanggal 9 Januari diidentifikasi bahwa itu adalah virus baru, penyebab wabah, virus corona jenis baru. Kemudian tanggal 12 Januari ada 1 kematian pertama, 13 Januari kasus pertama tercatat di luar negeri, dalam hal ini Thailand. Kemudian 2 Maret kasus pertama di Indonesia, 2 pasien terbukti positif terinfeksi corona. Kemudian 14 Maret pemerintah Indonesia menetapkan virus corona sebagai bencana nasional. Kemudian yang kedua ada disease. Proses fisik dan patofisiologi yang sedang berlangsung yang menyebabkan keadaan tubuh atau pikiran menjadi abnormal. Jadi penyakit. Kita tahu bahwa sebab sakit itu ada beberapa. Yang pertama sebab sakit itu karena trauma. Trauma dalam hal ini rusaknya jaringan tubuh, entah karena kecelakaan, entah karena terpukul, tertusuk, teriris. Kemudian yang kedua bisa terjadi karena pertumbuhan yang abnormal, misalnya ada pertumbuhan jaringan baru, tumor atau kanker, kemudian gangguan metabolisme, dalam hal ini yang paling banyak adalah diabetes, kemudian penyebab penyakit bisa juga dari degeneratif, yaitu kemunduran sel-sel tubuh akibat usia, misalnya katarak, osteoartritis, dan yang paling banyak juga adalah karena infeksi amuba, bakteri, dan virus yang pada malam hari ini kita akan bicarakan. Kemudian, definisi yang ketiga, kita juga harus belajar tentang virus. Apa sih sebetulnya virus itu? Kalau kita sebagai manusia ini kita sebut individu, maka di dalam tubuh kita ada sistema. Sistem itu ada sistema kardiovaskuler, ada sistem pernafasan, ada sistem saraf, dan lain-lain. Kemudian dari sistem itu terdiri dari beberapa organ. Contoh misalnya sistem kardiovaskuler, maka organnya ada jantung dan ada pembuluh darah. Kemudian dari organ itu terdiri dari jaringan. Kalau jantung berarti terdiri dari jaringan otot-otot jantung. Kemudian jaringan terdiri dari sel. Kalau di jantung maka selnya disebut sel otot jantung. Nah, sel ini ada 2 macam, prokariotik dan eukariotik. Kalau yang prokariotik itu tidak punya inti, jadi hanya mengandung RNA saja. Kalau yang eukariotik memiliki inti, dia mengandung DNA dan RNA. Nah, virus itu ada yang ngomong suatu benda yang hanya mengandung DNA atau RNA saja. Jadi beberapa ahli
mendefinisikan bahwa bakteri itu makhluk hidup, karena bakteri itu ada DNA RNA, kemudian virus itu hanya benda karena mengandung salah satu DNA saja atau RNA saja. Kalau virus itu hanya mengandung RNA saja atau DNA saja, pastinya ada virus tipe DNA, tipe RNA. Nah, yang virus tipe RNA ada HIV, ada influenza, ada polio, ada virus enterit, kemudian DHF, penyebab demam berdarah, rabies, itu tipe virus RNA. Kemudian ada tipe virus DNA, papilloma, herpes, varicella, hepatitis, kemudian beberapa transmitted virus yang disebarkan lewat transfusi darah. Terkait dengan corona sebetulnya ditemukan pada 1968, jadi sudah lama sekali. Disebut corona karena menyerupai mahkota. Dia seperti balon atau seperti bola yang punya banyak spike. Spike-nya ini terdiri dari lapisan yang disebut dengan lipoprotein atau lemak dan protein. Karena lemak, maka akan mudah hancur oleh peraut lemak. Deterjen, desinfektan, sabun. Cuman virus corona ini mempunyai kemampuan menyebar yang sangat cepat. Nah, jenis-jenis virus influenza ada tipe A, B, C. Tipe A ini pada hewan, tapi menimbulkan juga epidemik pada manusia. Kemudian tipe B ini antar manusia, tipe C juga antar manusia. Kemudian berdasarkan jenis proteinnya, nah, ini ada namanya strain H dan strain N. Strain H karena mengandung hemagglutinins, yaitu kemampuan mengaglutinasi eritrosit sehingga masuk ke dalam sel. Kemudian strain N karena mengandung protein neuraminidase. Jadi kemampuan melarikan diri masuk ke sel lain dan berkembang biak di situ. Sehingga dari H dan N itu yang kita kenal dulu saat heboh-hebohnya flu burung dan SARS dan MERS, kita mempunyai banyak tipe virus influenza. Misalnya tipe virus influenza tipe A memiliki 16H dan 9N, sehingga 16 kali 5 akan menghasilkan 144 subtype atau strain. Nah, biasanya dari beberapa subtype itu ada yang ganas, biasanya itu H5 dan H7. Kalau yang terkenal adalah H5N1, avian influenza itu. Dan ada juga virus-virus yang mutasi. Yang pernah terjadi adalah H2N2 menjadi H3N2 atau disebut dengan flu Hong Kong dulu. Kemudian kalau dibandingkan dengan virus-virus lain, COVID-19 ini seberapa besar mortalitasnya? Ini kita bandingkan antara COVID-19 dengan MERS-CoV dengan SARS-CoV. COVID-19 kalau kita lihat yang merah itu kasusnya terbanyak. 157.000, ini masih belum update tanggal 16 ini, 157.000 terbanyak, dan kemungkinan masih terus bertambah. Namun case fatality rate-nya kecil, jadi persentase kematiannya 3,7%, jauh dari EVD. EVD itu Ebola virus disease, yang sampai 90% angka kematiannya. Kasusnya banyak, angka kematiannya kecil, namun dia berkembang di banyak negara, di 143 negara terakhir yang tercatat. Ini adalah khasnya dari COVID-19. Kemudian apabila dia masuk ke dalam saluran pernapasan, maka virus COVID-19 ini atau corona ini akan menyebabkan peradangan pada parenkim paru yang diduga disebabkan oleh coronavirus ini, yang kemudian akan berlanjut menjadi severe acute respiratory infection atau SARI, ditandai dengan demam batuk dalam 10 hari terakhir dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Sebetulnya coronavirus ini yang saat ini menjadi pandemi, kalau dilihat dari urutan genomnya mirip dengan SARS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome itu.
Kemudian ditemukan pertama kali 1960, 2003 ditemukan di Guangdong, yang disebut dengan SARS itu, kematiannya juga cukup tinggi, 774. Kenapa kok nggak berkembang? Karena saat itu di 2003 langsung isolasi dini. Sama juga di 2012 adanya coronavirus yang ditemukan di Arab Saudi, MERS, Middle East Respiratory Syndrome, kematiannya sekitar 600, tidak berkembang juga karena isolasi dini. Jadi kuncinya memang di isolasi. Dan 2019 novel coronavirus ini menjadi berkembang karena terlambat untuk isolasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada beberapa istilah yang penting kita ketahui, sekitar 6 istilah terkait dengan definisi penderita coronavirus. Yang pertama adalah pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan ini adalah pasien-pasien yang dengan demam atau riwayat demam, batuk pilek, kemudian ada sesak, dan ada faktor risiko. Ada faktor risiko memiliki riwayat kontak dengan kasus COVID-19. Itu yang pertama, pasien dalam pengawasan. Kemudian yang kedua adalah orang dalam pemantauan. Sama, ada riwayat demam, batuk pilek, namun tidak sesak, dan ada riwayat perjalanan ke negara terjangkit. Masalahnya sekarang Indonesia sudah menjadi negara terjangkit. Bahkan ada juga penularan lokal. Pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan, atau disebut juga kalau kita di rumah sakit dengan PDP dan ODP, ini biasanya sudah dirawat di rumah sakit. Kemudian yang ketiga perlu kita pahami adalah istilah kasus probable, yaitu pemeriksaan COVID-19 yang inkonklusif. Jadi sudah diperiksa, tapi belum dapat disimpulkan. Itu probable. Bisa ya, bisa enggak. Kemudian kasus konfirmasi. Nah, kalau sudah kasus konfirmasi, berarti saat pemeriksaan lab positif sudah dengan COVID-19. Kemudian ada juga golongan kontak erat risiko rendah, yaitu mereka-mereka yang kontak dengan PDP. Nah, dan yang terakhir adalah kontak erat risiko tinggi, kontak dengan kasus konfirmasi atau mereka-mereka yang probable. Jadi, fungsinya kita paham tentang istilah-istilah PDP, ODP, kasus probable, dan sebagainya itu, agar kita tahu juga tentang alur deteksi COVID-19 ini. Jadi, screening pertama yang dilakukan adalah demam. Dari negara terjangkit, Indonesia sudah terjangkit, ada demam. Kemudian ini disebut dengan ODP. ODP ada flu, ada gangguan pernafasan, maka masuk ke dalam PDP. PDP kemudian ada kontak, riwayat kontak dengan pasien positif disebut dengan suspek. Kemudian suspek diperiksa dengan lab PCR, polymerase chain reaction, ada positif, ada negatif. Kalau negatif berarti bukan COVID-19, dipulangkan. Kalau positif dirawat di rumah sakit, isolasi, atau dirujuk ke rumah sakit rujukan penanganan corona. Kalau dilihat gejalanya, memang 3 yang banyak. Ada demam 99%, batuk 80%, kemudian ada sesak 35%. Yang bisa menimbulkan gejala pneumonia atau gagal ginjal dan bisa berakibat pada kematian. Jadi ceritanya virus itu masuk ke tubuh, kemudian ada infeksi di saluran pernafasan, apapun yang masuk ke dalam tubuh, apalagi virus atau debu atau bulu kucing juga, pasti respon kita adalah bersin-bersin. Dan respon bersin-bersin itu disebut dengan respon imun non-spesifik. Kemudian virus masuk lebih dalam lagi. Otomatis pertahanan tubuh kita berupa pilek. Masuk lebih dalam lagi menjadi demam. Dan setelah hari ke-7 maka tubuh akan membentuk
antibodi yang disebut dengan sistem imun spesifik yang khusus untuk menangani corona ini. Ini yang penting untuk kita ketahui juga. Saat kita batuk, kita bersin, kita berbicara, maka kita akan mengeluarkan droplet. Nah, droplet yang keluar ini akan masuk melalui hidung dan mulut kita, orang sehat, dan akan berinkubasi. Jadi inkubasi itu adalah masa masuknya virus ke dalam tubuh kita sampai dengan virus itu menimbulkan gejala. Biasanya dari hari pertama hingga hari ke-14. Bisa kita bayangkan, kita bersin dari yang dikeluarkan dropletnya itu bisa mencapai 40.000. Dari batuk 3.000 droplet dan bicara 5 menit 3.000 droplet. Jadi saya bicara sudah sekitar 10 menit berarti sudah 6.000 droplet. Kalau saya misalnya terpapar COVID-19 berarti orang-orang di sekitar saya kemungkinan besar juga kemungkinan terpapar kalau berdekatan. Makanya jarak menjadi sangat penting. Jaga jarak 1-2 meter sehingga kita aman dari penyebaran droplet ini. Namun ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, droplet itu kalau sudah keluar, dia pastinya bisa juga nempel ke benda-benda di sekitar kita. Mulai dari pulpen, pegangan, gagang pintu, tisu, gelas, laptop, tombol lift, pegangan tangga, dan ini apabila tersentuh oleh tangan kita, kemudian tangan kita pegang-pegang mulut, tangan kita pegang-pegang hidung, bisa juga akan menjadi sumber penularan kepada kita. Bahkan droplet itu bisa juga menempel pada sisi luar masker yang kita pakai. Dan ini, persistence of coronavirus on surfaces. Jadi bisa dibayangkan apa yang akan terjadi apabila kita tidak sering-sering membersihkan. Plastik bisa bertahan hingga 5 hari, kertas bisa bertahan hingga 5 hari, kemudian kaca 4 hari, kayu 4 hari, kemudian besi 48 jam, sarung tangan 8 jam, aluminium 8 jam. Dari segi klinis, sebetulnya COVID-19 ini bisa didiagnose dari 3 cara ini. Dari radiologi sudah kelihatan, dari fototorak, gambaran pneumonia. Kalau dilihat ada perselubungan di putih-putih di paru, sekitar 8 paru ini. Kemudian dari CT torak ada tampak gambaran putih yang disebut dengan ground glass. Kemudian pemeriksaan gold standarnya adalah RT-PCR dari swab tenggorok atau dari aspirat saluran napas bagian bawah. Beberapa penyakit yang mirip dengan COVID-19 ini ada pneumonia bakteri, pneumonia jamur, edem paru kardiogenik atau gagal jantung. Tata laksana kalau misalnya di rumah sakit yang dilakukan adalah isolasi, kemudian pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI, oksigen, antibiotik tidak disarankan kalau sudah ketahuan COVID-19, kortikosteroid juga, terapi simptomatik, kalau batuk dikasih obat batuk, panas dikasih penurun panas, terapi cairan, kalau sudah sesek, nggak bisa nafas, kasih ventilator, pasang ventilator, kemudian apabila shock, kasih vasopresor. Kemudian yang dilakukan adalah sedapat mungkin mencegah komplikasi selama perawatan. Dan tantangannya adalah hingga saat ini anti-COVID ini belum ada. Jadi kesembuhan full karena faktor antibodi. Artinya apa? Dari penata laksanaan yang sudah ditetapkan di atas, artinya adalah tidak ada obat khusus untuk COVID-19 ini. Pengobatannya hanya pengobatan suportif, tidak ada vaksin. Ini juga masih dikembangkan vaksinnya. Kemarin banyak hoax beredar
tentang vaksin yang sudah ditemukan, ternyata ya hoax. Kunci utamanya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Nah, ini dia gambaran proses pembentukan antibodi di dalam tubuh. Jadi ini adalah hari 0. Hari 0 di mana virus itu masuk ke dalam tubuh melalui infeksi saluran pernafasan. Yang terjadi di hari pertama tadi dijelaskan adalah bersin-bersin, bekerjalah sistem imun non-spesifik. Kemudian hari kedua pilek, hari ketiga virusnya tambah masuk ke dalam, terjadi demam, hari ketujuh baru terjadi pembentukan antibodi. Jadi hari ketujuh antibodi keluar, terus meningkat hingga hari ke-14. Dan antibodi yang dibentuk adalah antibodi yang spesifik hanya untuk melawan virus corona. Nah, jika infeksi ini sudah berhasil ditangani oleh antibodi yang diproduksi, maka antibodi ini akan turun. Turun terus hingga hari ke-21. Nah, dan ini akan tetap ada di dalam tubuh kita dengan titer yang rendah. Jadi selamanya akan tetap ada di dalam tubuh kita antibodi untuk melawan virus corona ini. Umpamanya ada serangan lagi virus corona yang masuk ke dalam tubuh kita, maka kita tidak perlu menunggu 7 hari ini untuk memproduksi antibodi karena sudah ada. Hanya perlu 24 jam, kemudian tubuh akan mampu menangani virus. Jadi serangan pertama itu butuh 7 hari untuk memproduksi antibodi, kemudian berikutnya respon sekundernya hanya butuh waktu 24 jam. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah virus ini? Ini saya akan share rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Yang pertama adalah cuci tangan. Bisa dilihat di YouTube gerakan 6 langkah cuci tangan. Biar gampang, biasanya kami menyingkatnya tepung selaci puput. Tepung selaci puput itu T-nya telapak tangan, pung-nya punggung tangan, S-nya sela-sela jari, C-nya itu berbentuk kunci seperti nomor 4 ini, U-nya itu putar-putar jempol, dan put-nya lagi terakhir adalah membersihkan ujung-ujung jari tangan. Kemudian yang kedua, gunakan masker saat sakit. Ada banyak di internet cara pemasangan masker macam-macam, tapi pastikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, lipatan itu menghadap ke bawah. Jangan sampai lipatan menghadap ke atas karena bisa jadi kotoran-kotoran itu tidak bisa turun ke bawah, dia terhambat oleh lipatan itu. Pastikan juga warna putihnya ada di bagian dalam, karena warna putih itu lebih lembut. Kemudian seminimal mungkin kita kontaklah dengan bagian depan masker. Karena kita tahu tadi, kalau misalnya kita berhadapan dengan orang, kemudian droplet itu kemudian nempel di permukaan masker yang berwarna biru, kemudian kita pegang, nah akan nempel juga di tangan kita. Dan disposable, segera buang setelah dipakai. Jadi jangan dieman-eman. Saya masih sering menemui pasien datang hari pertama ke rumah sakit, periksa pakai masker, loh hari kedua datang pakai masker yang sama. Jadi sebaiknya segera dibuang apabila setelah selesai digunakan. Jadi jangan sampai dipergunakan lebih dari 24 jam karena bakteri juga dapat tumbuh di dalam masker. Kemudian jangan lupa juga kita harus langsung cuci tangan setelah menyentuh masker, terutama bagian luarnya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah etika batuk. Jadi etika batuk itu dengan siku. Jadi kalau kita batuk, jangan pakai tangan kemudian ditutupkan, karena nanti dropletnya akan jatuh ke telapak tangan kita, pakai siku. Sehingga resiko kalau misalnya kita kemudian megang benda, megang
alat-alat kerja, maka dropletnya akan nempel di mana-mana. Kemudian olahraga, wah ini biasa banget kayaknya. Namun di tengah wabah COVID-19 ini, olahraga yang dianjurkan sementara ini adalah olahraga indoor dengan meminimalkan kontak dengan orang lain, bisa misalnya olahraga sepeda statis atau dengan treadmill. Lanjut adalah hindari merokok dan alkohol. Bukannya karena anti rokok gimana, tapi paparan asap rokok dan alkohol ini secara berlebihan dapat merusak sistem imun tubuh. Kemudian makanan sehat seimbang yang meningkatkan kekebalan tubuh, membangun antibodi, vitamin C, vitamin E, kemudian yang mengandung energi, glukos, bisa juga dengan madu. Bijak dalam bersalaman, pakai namaste, atau sekarang banyak anak-anak teman-teman juga salaman pakai siku, pakai kaki. Namun saya sampaikan dan kita juga sudah melaksanakan beberapa tamu kita siapkan hand sanitizer yang kecil yang bisa dikantongin, sehingga mungkin saat kita habis salaman kita bisa langsung cuci tangan, kantongin lagi, seperti itu. Mini spray hand sanitizer. Kemudian kurangi pergi ke tempat ramai, minimalisir kontak dengan orang lain. Ini akan menjadi masalah dengan masjid, meskipun MUI sudah memberikan fatwa terkait dengan ibadah di masjid. Tapi baiknya semua masjid ya harus antisipasi juga, gulung karpet, upayakan bawa sejadah sendiri-sendiri, pel setelah sholat jemaah, kemudian isolasi tempat jemaah yang biasanya jemaah ke masjid selain sholat berjemaah di waktu yang awal, kemudian pakai masker dan hand sanitizer di masjid. Saat ini juga layanan tanggap COVID-19 sudah banyak, kita bisa akses nomor telepon dan sebagainya sesuai dengan daerah di mana kita berada. Terakhir adalah tetap tenang dan berdoa. Karena stres yang tak terkendali ini dan berkepanjangan biasanya akan meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres yang bisa menurunkan kekebalan tubuh. Dengan doa diharapkan yang akan meningkat bukan kortisol, tapi yang meningkat adalah endorfin. Endorfin itu endomorfin yang membuat kita selalu bersemangat. Enkafalin yang membuat kita selalu bahagia. Dan melatonin yang membuat kita selalu awet muda. Nah, saya juga dapat grafik lagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terkait dengan seberapa fatalnya SARS ini terkait dengan kekuatan mematikan dan penularannya. Jadi kalau kita lihat dari data ini, bisa kita lihat semakin ke atas artinya semakin mematikan. Jadi fatality rate-nya akan meningkat. Dan semakin ke kanan, maka penyakit ini akan menjadi penyakit yang semakin menular. Nah, kita lihat SARS ini ada di daerah yang berwarna pink ini. Jadi kalau kalau corona ini ada di daerah yang berwarna pink, maka artinya corona ini tidak lebih menular dibandingkan dengan campak dan cacar air. Campak ada di sini, cacar air ada di sini. Corona ada di sini. Kemudian yang kedua, corona ini tidak lebih mematikan dibandingkan dengan Ebola, MERS, dan SARS. Jadi dari data itu yang bisa kita simpulkan. Kemudian selanjutnya adalah ini ada data lagi tentang kematian berdasarkan usia. Jadi berdasarkan data ini kita bisa lihat juga lansia ini memiliki 2 kali risiko gejala yang lebih serius. Kemudian anak-anak dan dewasa sebagian besar gejala ringan. Nah, ini anak-anak dan dewasa biasanya gejala ringan, bahkan tingkat kematian pada anak-anak masih sangat rendah sekali.
jarang juga. Dan apabila terjadi kasus-kasus corona ini pada anak-anak, biasanya hanya gejala-gejala ringan. Hanya 2% kasus terjadi pada usia kurang dari 18 tahun. Dan kurang dari 3% kasus yang akan menjadi semakin berat. Nah, ini ada juga data yang menarik. Terkait dengan kematian yang diakibatkan oleh coronavirus. Jadi 10,5% penyakit jantung yang pasien dengan penyakit jantung yang terdiagnosa coronavirus ini meninggal. Kemudian 7,3% dari penderita diabetes terkena coronavirus meninggal. 6,3% dari penderita penyakit paru kronis meninggal terkena coronavirus. 6% penderita hipertensi terkena coronavirus meninggal. Artinya apa? Individu dengan penyakit penyerta biasanya itu lebih rentan daripada mereka yang tidak memiliki masalah kesehatan. Jadi dari beberapa gambar tadi kita bisa lihat tingkat kematian yang terbesar itu umur 60 tahun ke atas dan biasanya juga dengan beberapa penyakit penyerta kardiovaskuler terutama. Ini angka kejadian coronavirus. Angka kematiannya 3%. Ini saya hitung-hitungan data kemarin tanggal 25 Februari. Masih 80.000 orang terinfeksi di seluruh dunia, 77.000 sebagian besar di Wuhan. Saya mengambil data yang tanggal 25 Februari karena saya akan bicara tentang Wuhan. Jadi penduduk Wuhan itu 11.077.000 terkena coronavirus. Artinya 0,7% yang terkena coronavirus dalam waktu sekitar 3 bulan. Tingkat kematian di usia kurang dari 9 tahun adalah 0. Artinya hidup. Kemudian tingkat kematian di usia 20 sampai 49 tahun adalah 0,2. Atau kita nggak usah ngomong kematian lah. 99,8% sembuh. Kemudian usia 50 sampai 59 tahun 98,7% sembuh. Kemudian 60 sampai 69 tahun 96,4% sembuh. 70 sampai 79 tahun 8% sembuh. Lebih dari 80 tahun 82,2% sembuh. Itu di Wuhan. Ini yang akan kita lakukan, pemerintah lakukan. Kita lihat, Bapak, Ibu-Ibu, panah yang ke atas ini adalah jumlah infeksi, kemudian yang ke kanan ini adalah perjalanan waktu. Kalau misalnya orang Indonesia itu bersama-sama berbarengan kita sakit corona, maka ini akan terjadi, merah ini. Merah ini akan sedemikian besar melampaui titik-titik ini. Titik-titik ini adalah jumlah sarana pelayanan kesehatan yang bisa ditampung. Bisa kita bayangkan apabila berbarengan sakit seperti ini, maka yang akan berada di puncak ini tidak akan bisa mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan. Nah, biar ini tidak terjadi, maka kemudian kurvanya diperlandai. Memang waktunya agak lama, namun landai. Sehingga apabila ada membutuhkan sarana pelayanan kesehatan, masih bisa dilayani oleh rumah sakit rujukan. Caranya dengan apa? Dengan social distancing yang sudah disosialisasi, self-isolation, atau juga dengan lockdown. Ini tujuannya untuk mengurangi puncak beban rumah sakit dan infrastrukturnya. Coronavirus ini jadi masalah memang, sedang kita tangani, dan kita juga jangan sampai lupa bahwa di Indonesia ada juga tuberkulosis yang setiap hari 274 orang meninggal. Di Indonesia juga ada DBD yang ini ketutupan oleh coronavirus. Sehingga jangan sampai kita terlarut dalam kepanikan yang berlebihan. Saya ingat
guru saya, Dr. Sari Sarif dari FKM UI, pernah ngajarkan kepada saya tentang budaya pelayanan khas Indonesia. Ini terus saya terapkan, termasuk di rumah sakit, termasuk dalam bersosialisasi, bahwa Indonesia itu mempunyai budaya khas pelayanan, guyup, rukun, kopen, dan kangen. Guyup itu artinya berkontribusi. Berkontribusi di sini artinya tidak menjadi sumber penularan. Caranya pakai masker, cuci tangan, etika batuk, isolasi, juga tidak nge-share berita-berita negatif, hoax, dan berita-berita provokasi. Kemudian yang kedua adalah rukun dalam rentang kendali. Ini perlu peran pemerintah, daerah outbreak, kemudian karantina, rumah sakit rujukan, surveillance aktif, penunjang diagnostik dalam hal laboratorium. Kemudian Kopen memberikan kemudahan, penyediaan masker, sosialisasi. Saya kaget, hari ini saya tadi cari masker, ada masker satu box harganya sampai 2 juta. Kemudian saya cari termometer, termoscanner, harganya sudah hampir 4 juta. Saya membayangkan bagaimana masyarakat kita bisa Kopen kalau hari cari masker aja sedemikian susahnya. Dan kangen atau melibatkan emosi. Pola hidup bersih, sehat, seimbang untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan orang yang kita sayangi. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, kepanikan hanya menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Apapun yang terjadi, kita harus tetap tenang, ikuti rekomendasi dari Dirjen Kesehatan. Moga-moga semua tantangan ini bisa kita lalui dengan selamat. Mungkin itu Coach Baby yang bisa saya sampaikan, Coach. Baik, terima kasih Dr. Didik. Baik, kita ucapkan terima kasih Pak Didik yang sudah berbagi di kedua kali gini. Nah, saya ingat yang pesan-pesan terakhir itu, kalau saya sukanya menggampangkan itu ngingetin teori Pak. Berarti saya kasih singkatan yang di belakang itu, Guru Koteka Pak. Gimana gitu? Guru Koteka. Guyup, rukun, kopen, tenang, kangen. Nah, Guru Koteka. Langsung ingat saya. Baik, Pak Didik, makasih wejangannya tentang Guru Koteka. Kita balik ke teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Pak Didik bisa stop screen? Oke. Baik, kawan-kawan, saya akan membacakan pertanyaan. Ya, pertanyaan yang sudah masuk mulai dari atas sebentar. Nah, apakah vaksin bisa menyembuhkan, Dok? Nah, pertanyaan tentang vaksin, Dok. Tadi sekalian sudah disinggung. Thank you, Dok. Terima kasih. Vaksin yang dimiliki saat ini tetravalen dan kuadrivalen. Jadi hanya bisa untuk menangani 3 macam virus dan 4 macam virus. Sedangkan kita tahu tadi strain-nya 148 dan coronavirus ini virus baru dan belum ada vaksinnya. Moga-moga cepat ada vaksinnya bisa tertangani dengan baik. Jadi belum bisa, Pak. Jadi sepenuhnya bergantung kepada imunitas tubuh. Ya, mohon maaf, pikiran saya saat ini adalah untuk terkait dengan coronavirus ini, kita pilihannya 2, kita melawan atau kita lari. Kami petugas-petugas pelayanan kesehatan tentunya sudah jelas jawabannya, tidak mungkin lari. Tidak mungkin lari. Jadi seperti halnya social distancing, self-isolation, lockdown, itu kan dalam rangka memutus rantai agar virus itu tidak kemudian mencelok ke kita. Tapi kalau kita sebagai petugas pelayanan kesehatan, mau nggak mau kita akan komunikasi, kita akan berinteraksi dengan banyak orang. Sehingga saya siapkan teman-teman rumah sakit, ya kita harus jihad melawan virus.
Kata-katanya sudah jihad. Jadi kita ada kebijakan internal, misalnya suplemen tiap hari untuk meningkatkan kebugaran kita, pemantauan suhu tubuh setiap mau masuk rumah sakit, APD, pakai sarung tangan, masker, tiap karyawan kita lengkapi dengan mini spray hand sanitizer, kemudian asuransi, bahkan sudah asuransikan karyawan saya untuk 6 bulan ke depan, di samping BPJS tenaga kerja kesehatan, Baik. khusus untuk menghadapi corona ini. Dok, Dan ruang isolasi. Ada pertanyaan yang masuk ini, Dok. Ya, yang grafik itu, Dok, bahwa tadi kan virus corona kalau sudah kena ke badan, maka dia akan tetap menetap di tubuh dengan konsentrasi yang sangat kecil. Gitu ya. Nah, dengan jumlah yang kecil tersebut, apakah masih bisa menularkan, dokter? Thank you, Dok. Oh, gini. Yang menetap di dalam tubuh, dalam konsentrasi kecil, itu bukan virusnya, tapi antibodinya. Oh, oke. Tapi antibodinya. Jadi penularannya itu saat virus itu, saat kita sakit, kemudian kita batuk, kemudian kita bersin, kita bicara, dropletnya keluar, masuk ke orang sehat. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah sembuh, berhasil melawan corona, antibodi, kekuatan tubuh, imunitas untuk melawan corona itu tetap ada, dan itu bertahan seumur hidup. Sehingga kapanpun kita akan terkena corona lagi, langsung dalam waktu 24 jam dia meningkat lagi, dia melawan lagi. Oke, jadi baik. Seperti itu, Coach. Baik, terima kasih. Saya akan, biar ngobrolnya enak, saya akan panggil, ini sahabatnya Pak Didik juga ini. Pak Luki Lukman Hakim, Mojokerto. Pak Luki, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Luki. Waalaikumsalam, Coach Bambi. Ya. Assalamualaikum, Dr. Didi. Ya, ini webinar ke-30 baru nongol jenengan di sini. Memang kayaknya nggak begitu suka eci atau gimana ya? Oke, dokter, izinkan saya mau bertanya nih. Kebetulan nih saya juga didaulat jadi takmir masjid ini ceritanya di kantor. Nah ini jadi ada polemik nih soal pelaksanaan Jumatan gitu ya di masjid itu, dan soal jaga jarak atau kerapatan di dalam saf sholat gitu kan. Nah jadi kita itu akhirnya agak susah menetapkan jarak yang terlalu renggang karena daya tampung masjid yang terbatas juga, sehingga nanti akhirnya kalau kita paksakan renggang, jamaah yang nggak tertampung akhirnya harus sholat Jumat keluar, lebih tidak terkendali kalau di luar pabrik, nanti masuk mungkin sudah ada yang terinfeksi atau mereka berinteraksi di luar kita tidak tahu, nah itu nanti malah lebih bahaya. Akhirnya kita putuskan tetap seperti biasa, cuma mungkin agak disarankan tidak terlalu rapat seperti biasanya. Dan sebagai antisipasi itu kita akan melakukan, jadi tim dari Departemen HS kita itu besok hari Jumat itu pagi-pagi akan disterilisasi masjidnya dengan katanya sih cairan klorin begitu ya, disemprot begitu. Kemudian nanti jamaah yang mau masuk itu akan dikasih semacam fogging. Di fogging gitu, sambil terus mereka masuk itu di fogging. Jadi selama setengah jam itu akan di fogging. Nah, apakah itu sudah bisa menjadi sebuah jaminan begitu ya, bahwa virus sudah bisa dihindari, sehingga nanti kita bisa dengan tenang gitu jamaah sholat Jumat itu di dalam berdiri dengan kerapatan yang seperti biasa, atau memang tetap juga soal social distancing itu harus dipatuhi atau bagaimana? Silakan, dokter. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Luki. Ya. Memang beberapa masjid menerapkan seperti itu, yaitu upaya pencegahan. Tapi kita jangan terlalu sombong kemudian itu menjadi 100% kemudian menjadi bersih dari virus. Yeah. Itu adalah upaya, dan upaya itu adalah upaya yang sangat baik, saya kira. Karena dengan menyemprotkan desinfektan, sabun, itu kan merusak
spike dari virus tadi. Diharapkan virusnya rusak, ya sudah tidak bisa menginfeksi lagi. Kemudian yang jelas tadi lantai Pak Luki ya, tadi Ya. sudah ya Lantainya sudah digulung. Ya, kemudian mau masuk ke masjid pakai desinfektan dulu, jangan lupa masker, dan pastikan juga cek suhu Pak Luki. Kemudian di samping suhu tidak boleh lebih dari 37,5 Pak Luki. Kemudian ditanya juga, ya 37,5, gampangnya 38. Kemudian ditanya juga jemaah-jemaah yang saat itu tidak sehat, batuk, pilek, itu lebih baik mungkin di paling belakang atau mungkin tidak masuk ke masjid. Itu resiko-resiko yang besar di situ. Kemudian setelahnya juga harus dipel lagi Pak Luki, setelah selesai jemaah harus segera dipel lagi. Dan disarankan juga akan lebih baik apabila jemaah pakai sajadah sendiri-sendiri. Tapi kalau di pabrik agak sulit ya bawa sajadah sendiri-sendiri ya. Oh, rencananya besok akan dibelikan tuh, di-provide sejadah. Ya. Mungkin ada sekitar 500 yang akan disediakan, tapi sejadah kecil, jadi selesai dipakai langsung di laundry. Hanya boleh dipakai setiap pada Jumat berikutnya. Rencananya seperti itu ini. Saya kira upaya pencegahannya sangat bagus sekali. Salut untuk Pak Luki. Terima kasih Pak Luki. Oke, terima kasih dokter. Ya. Ini kan tadi siang itu kita berdebat soal gimana ngatur Jumatan besok ini. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih. Pak Luki. Baik, saya panggil Pak Widodo. Pak Widodo langsung tanya kepada dokter Pak Widodo. Pertanyaannya agak panjang soalnya. Monggo Pak Widodo. Pak Widodo. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Bambi dan Dokter. Pertanyaan saya, pertama, kondisi sekarang death rate-nya 8,3. Kalau itu artinya apa? Artinya dari 100 orang yang terinfeksi, 8,3 itu meninggal atau 8 itu meninggal. Nah, kalau kondisi sekarang seperti itu, halo? Ya, silakan Pak. Ya, kalau kondisi kita sekarang seperti itu, artinya apakah ini menunjukkan budaya PHSB kita yang kurang dari masyarakat atau penanganan terhadap pasien, baik itu yang suspected atau confirm, itu kita lemah. Nah, yang kedua, kalau kita jadi penasihat presiden nih, dokter, apa sih saran buat presiden untuk kondisi yang sekarang? Karena kita ada dua pilihan. Apakah masyarakat kita makin banyak yang terinfeksi sehingga ada kemungkinan dengan death rate ini akan tidak terselamatkan, atau ekonomi kita yang terus terang memang kalau lockdown, ekonomi kita akan yang terdampak. Ya, betul. Nah, kalau kita jadi penasihat presiden, saran apa yang bisa kita kasih ke presiden ini, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih pertanyaannya Pak Widodo. Memang dulu di Wuhan itu kematiannya itu memang jauh lebih besar daripada yang sembuh. Awal-awal kurvanya memang seperti itu. Tapi dengan upaya-upaya social distancing, self isolation dan lockdown itu kemudian bisa ditekan, sekarang terkendali. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, terkait dengan social distancing itu artinya adalah mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Kalau misalnya saya ketemu dengan Pak Widodo, saya sudah COVID, Pak Widodo COVID, kita ketemu tukar-tukaran virus, setelah itu saya ketemu dengan Coach Bambi juga kita tukar-tukaran virus, maka virus yang di dalam tubuh saya kan akan makin banyak ya. Berbeda apabila misalnya saya COVID, saya kemudian isolasi diri di rumah, nggak ngapa-ngapain.
saya istirahat. Mungkin kesempatan tubuh saya untuk recovery itu jauh lebih baik daripada saya keluar karena resikonya sangat besar tadi. Itu social distancing. Kemudian lockdown menutup sejumlah tempat atau kawasan, itu memang kewenangan pemerintah. Jadi kalau misalnya kita sebagai penasihat presiden, ya tadi itu yang saya berikan, yang kita berikan. Biasanya orang Indonesia ini kan menjunjung tinggi budaya Indonesia. Ya tadi koteka apa tadi Pak Baby? Guru koteka. Guru koteka tadi. Yuk rukun kopen tenang kangen. Nah, karena apa, Pak? Jadi kita harus memberikan kontribusi lah, karena ini bukan masalah individu. Virus corona ini adalah masalah komunitas. Masalah komunitas. Jadi kita nggak sendiri. Sehingga kita harus memberi kontribusi, kita harus ikut dalam rentang kendali yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, sementara ini kan masih social distancing, kemudian memberikan kemudahan. Nah ini yang butuh pemeran pemerintah lagi. Terkait dengan masker, terkait dengan hand sanitizer, mungkin kalau misalnya perusahaan sangat interest untuk kesehatan karyawan seperti Pak Luki tadi, hingga di fogging, kemudian sajadah juga dibelikan, hand sanitizer, kemudian macam-macam itu disiapkan, itu sangat baik sekali. Tapi bukan itu yang kita butuhkan, yang kita butuhkan dari pemerintah. Yang kita butuhkan adalah kita bisa kompak, kita bisa membantu pemerintah dengan cara ikut program pemerintah itu. Kemudian kangen atau melibatkan emosi, PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian ya saya kira itu ya. Kalau PHBS orang Indonesia saya belum dapat datanya, apakah PHBS di Indonesia itu masuk kriteria baik, kurang, atau buruk. Baik. Makasih Pak Dr. Ji. Dok, ada pertanyaan yang banyak masuk itu. Pemeriksaan untuk pertanyaan dari Mas Reza ini, apakah benar dengan minum air hangat, kemudian jamu-jamuan herbal hangat, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, Dok? Oh ya, ini viral juga ya, empon-empon. Empon-empon virus corona. Kemudian air hangat dicampur dengan garam. Bisa dilihat itu di situs hoax atau bukan, itu sudah jelas jawabannya. Itu tidak bisa. Kalau misalnya kumur-kumur air hangat ditambah dengan garam, itu kan sudah ada tulisannya hoax besar. Nah, terkait dengan empon-empon ini. Nah, ini menarik empon-empon ini. Karena empon-empon itu kan sebetulnya kan tanaman rimpang ya, jahe, kunyit, temulawak yang biasa dibuat sebagai ramuan tradisional. Campur lah. Ya. Ya, umbi-umbian campur. Betul. Nah, empon-empon ini bagus. Kaya akan minyak atsiri, dalam hal ini sebagai sumber antioksidan alami. Ada juga berfungsi sebagai antiinflamasi seperti jahe. Ada juga sebagai anti nyeri, aprosidiat, kemudian enzim peroksidase. Enzim peroksidase ini untuk menghancurkan radikal bebas. Dan yang penting dari empon-empon ini adalah rejuvenasi atau merajut kembali jaringan-jaringan yang rusak. Dan ini adalah fakta-fakta empirik dan hasil penelitian terkait dengan empon-empon ini. Namun demikian, karena saya dari IDI, maka saya harus tunduk patuh kepada Ketua PBIDI. Dari Ketua IDI menyatakan bahwa IDI ini tidak melarang dan juga tidak menganjurkan masyarakat untuk mengkonsumsi empon-empon atau rimpang yang biasa dibuat untuk jamu, yang biasanya untuk menjaga daya tahan tubuh, menangkal virus corona. Jadi empon-empon ini hukumnya mubah gitu.
bahasanya. Tidak dilarang, tapi juga tidak diwajibkan. Kalau didalilkan khusus untuk melawan COVID-19. Jadi kalau berdasarkan hasil penelitian, fakta-fakta empirik, memang empon-empon itu sebagai sumber antioksidan, antiinflamasi, anti nyeri, kemudian menangkal radikal bebas, kemudian membangun kembali atau merajut jaringan yang rusak, itu tidak ditangkal, itu benar. Namun kalau itu kemudian dijadikan suatu pembenaran untuk melawan COVID-19, itu bahasanya kalau ID itu tidak dilarang juga tidak diwajibkan. Jadi seperti itu, Coach Bambi. Baik Dok. Nah, pertanyaan dari Pak Andi Setiawan. Pak Andi ini tanya tentang gejala corona itu tunggal atau bersamaan, Dok, dengan gejala lainnya? Ya. Jadi sebetulnya gejala corona itu sama dengan gejala flu kan, ada panas, ada batuk, ada pilek, ada sesek, gitu kan. Kalau untuk orang yang sehat, tadi dari datanya kan di bawah 40 tahun, kemudian sehat, itu biasanya hanya seperti batuk pilek biasa saja. Tahu-tahu sudah positif, kita mempunyai imunitas terhadap corona, seperti itu. Jadi ada yang tidak terasa, ada juga yang kemudian menyebabkan kematian. Dan yang terbesar kematiannya itu kan beliau-beliau yang sudah umur 80 tahun ke atas dengan penyakit penyerta. Gitu. Tadi ada penyakit jantung, DM, hipertensi, seperti itu. Yang memang kondisi fisiknya sudah menurun, ditambah dengan penyakit-penyakit yang penyertanya tadi. Tapi intinya kalau coronanya sendiri ya cuman batuk, pilek, sesek, gitu aja. Batuk, pilek, sesek. Oke. Sesak itu kan karena ada cairan yang masuk ke paru-paru, kan? Betul. Pneumonia. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, mungkin ini dua pertanyaan lagi karena kita sudah jam 21:23 menit. Dari Ibu Mayang Sari, apakah istinja sedot air dari hidung saat wudhu itu bisa mencegah virus corona, Dok? Masalahnya virus, jadi gini, saluran pernafasan itu ada saluran pernafasan bagian atas, ada saluran pernafasan bagian bawah. Jadi pernafasan bagian bawah itu mulai dari percabangan paru hingga ke parunya. Nah, sedangkan mengeluarkan air dari hidung itu untuk saluran pernafasan bagian atas. Nah, satu itu. Kalau misalnya membersihkan lubang hidung, itu upaya. Bisa juga virusnya keluar. Tapi seperti halnya tadi dari teorinya bahwa virus itu akan kemudian luruh dengan pelarut lemak, air itu kan bukan pelarut lemak ya. Jadi kemungkinan ya virusnya utuh kalau misalnya keluar. Itu upaya agar virusnya itu tidak masuk ke dalam saluran nafas bagian bawah, itu aja kan. Baik. Dok, ini langka banget sanitizer. Ini banyak teman-teman juga tanya kan. Selain sanitizer, itu ada alternatif lain nggak, Dok? Saya baca juga kan virus ini kan rapuh gitu ya, kena deterjen dikit aja udah hancur. Bagaimana, Dok? Ya alhamdulillahnya di situ Pak Bambi. Pakai deterjen, pakai sabun itu sudah cukup kan. Cuman karena kepraktisan kita bawa sabun kemana-mana itu kan juga ini ya. Maka dicarilah alternatif yang lain. Jika dia juga bisa larut di dalam alkohol, dia juga bisa larut di hand sanitizer, maka itulah yang dipakai. Baik. Dok, untuk suhu yang paling nyaman buat virus itu di berapa derajat, Dok? Yang paling nyaman buat virus untuk berkembang? Suhu tubuh. Oh, suhu tubuh ya? Oke. Siap. Berarti kalau di daerah kutub sana, di daerah dingin-dingin, di bawah 10 derajat juga enggak ya? Masalahnya kita ini suhu tubuhnya kan stabil. 36,5 sampai 37,5. Jadi ya itu dimanapun. Makanya itu corona ini mulai dari subtropis sampai dengan tropis ada semua. Oh, berarti gitu.
Karena ada yang mungkin agak sedikit hoax gitu kan. Virus corona kena sinar matahari pun sudah mati gitu loh. Iya, iya, mati. Cuman tadi kita lihat apakah kemudian genteng rumah kita dibuka karena matahari semua. Tidak mungkin juga. Tidak mungkin juga ya. Oke. Kita lihat tadi menempel di kaca, menempel di di kertas. Nah, Dok, paling lama hidup virus itu di mana, Dok? Selain tadi kan droplet kan, nempel misalkan ke kaca, ke logam, ke kain. Yang paling lama nempel di mana? Yang paling cepat mati nempel di mana di barang? Tadi ada oligodinamik kayaknya, yang paling cepat itu kan di logam ya. Lebih cepat. Yang lama-lama itu ya tempatnya dia yang tersembunyi. Oh. Kertas, sajadah. Jadi seperti itu. Kain, itu kan lama itu tempatnya. Kayu seperti itu. Betul kan. Karena kalau saya baca di SARS atau MERS gitu kan, virus ini kan hasil penelitian kan paling rentan itu cepat mati itu di logam gitu kan, cuma 1 jam 2 jam gitu. Nah, ada namanya daya oligodinamik. Daya oligodinamik. Betul. Baik dokter, ini sudah dom-dom 1 lewat 27 menit dokter. Wah, nggak terasa ya? Nggak terasa. Baik dok, in summary untuk kita semua, di tengah kegalauan, kegamangan, ada yang gundah-gulana bahkan belanja tisu 1 truk. Monggo dok, untuk kita semuanya. Thank you dok. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bencana virus corona ini adalah tanggung jawab kita semua. Jadi kita harus bahu-membahu untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah, membantu pemerintah untuk segera kita bisa keluar dari ujian ini. Amin. Ya, jadi kontribusinya bagaimana? Tadi sudah disebutkan PHBS, kemudian jangan sampai kita berperan menjadi sumber penularan, makanya kita pakai masker, cuci tangan, kemudian begitu kita merasa tidak enak badan, kita mengisolasi diri, kemudian termasuk juga tidak meng-share berita-berita negatif, hoax, provokasi, kemudian kita juga membentengi diri kita ini dengan makanan-makanan yang meningkatkan sistem imunitas kita, vitamin C, vitamin E, kemudian madu, protein, dan sebagainya. Dan yang penting kita juga jangan sampai panik, karena kepanikan ini menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Kita harus tetap tenang, ikuti rekomendasi dari Dirjen Kesehatan, dan moga-moga ini bisa kita lalui bersama, kita semua bisa selamat. Baik dokter, wah ini yang kedua, luar biasa Dokter Didik Suharsoyo dari Tuban, Jawa Timur jauh-jauh. Dan teman-teman semuanya, saya akan open mic semuanya bentar lagi. Oh ya, sedikit pengumuman buat kawan-kawan. Jadi minggu ini ada agenda webinar dari Kamis Jumat, besok sama Jumat itu kita ada webinar untuk boleh dikatakan kuliah online bersama Ibu dosen kita dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Mungkin tak buka dulu. Saya mau nyalamin Bu Aristanti Widyaningsih. Selamat malam Ibu Aristanti. Selamat malam Coach Wimbi. Baik, bagaimana Bu Universitas Pendidikan Indonesia Bandung menghadapi corona ini, Dok? Kita langsung dari pihak rektorat itu sudah langsung antisipasi aktivitas perkuliahan sekarang lebih banyak dilaksanakan secara online, terus praktis kampus boleh dikatakan sudah sepi sekarang. Oke, berarti semuanya pakai daring ya, pakai online. Iya, ya? Sebagian besar menggunakan daring ataupun media lainnya yang memang sudah difasilitasi oleh pihak kampus. Baik, apakah itu instruksi dari Dirjen Bu? Atau hanya setempat di rektorat saja? Sebetulnya dari Kemendikbud sudah ada surat edaran, lalu kemudian diratifikasi melalui surat edaran rektor juga. Oke, siap.
Baik, Iya. Ibu Aritanti. Jadi besok kita fasilitasi ya webinar Kamis Jumat. Oke, siap Coach Pembi. Baik kawan-kawan, kita closing. Sampai ketemu di webinar Expert Lab Indonesia berikutnya. Terima kasih Pak Didik. Terima kasih Coach, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expert Lab Indonesia. Yes.